Dalam bersaur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tetap semangat semuanya ya, ibu-ibu. Melihat Dik Betty juga cerah ceria, semangat Mbak Lili. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu memiliki semangat yang berlipat-lipat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu berkomitmen untuk tidak tidur setelah subuh. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Mbak Lili dengan nasihatnya yang insya Allah selalu sampai di hati kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan dengarkan bersama-sama tausiah beliau tentang sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin bahwa kemudahan itu akan Allah berikan. Silakan Mbak Lili, sepenuhnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Jelas Mbak Lili? Oh, Jelas. Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu sholihah, masya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan dari Ramadan yang sangat kita muliakan dan juga kita sambut dengan penuh antusias ya. Wa bil iman wa ihtisaban, masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sedikit ya mengupas tentang satu tema yang ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi membuat kita tuh selalu optimis, selalu berusaha untuk tetap kokoh gitu ya dengan apa yang ada di dalam tema ini, yaitu sungguhnya semua kesulitan itu ya, setelah kesulitan ataupun bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, masya Allah ya, sehingga sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, masya Allah ya, sungguhnya semua kesulitan itu setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Ini yang kadang secara secara keimanan sebenarnya kita sudah meyakini itu gitu ya, tetapi ternyata di dalam prakteknya, di dalam ketika kita menghadapi berbagai persoalan itu terasa seperti melemah gitu ya. Kenapa dikatakan melemah? Ya, ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lemparkan ke atas itu pasti jatuhnya itu ke bawah gitu ya. Itu kan keyakinan yang sudah mutlak gitu ya. Setiap hal yang kita lemparkan ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Itu keyakinan yang sudah tidak bisa diganggu gugat gitu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita berada dalam kesulitan, bahkan mungkin kita rasakan kesulitan itu bertumpuk dengan kesempitan, dengan kesusahan, kesedihan, penderitaan dan sebagainya,
maka keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang kita lempar ke atas itu kemudian pasti akan jatuh ke bawah, itu tidak seyakin itu kita terhadap penyelesaian atau kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah ya, setelah kita benar-benar merasakan ataupun menerima kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah itu, dan kemudian ada kemudahan itu. Nah, keyakinan kita itu tidak seyakin bahwa segala sesuatu yang kita lempar ke atas itu kemudian jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Keyakinan inilah sungguhnya yang harus terus-menerus kita bangun dan kita kokohkan, ya, bahwa hidup ini pasti ada ujiannya, gitu ya. Jadi tidak ada hidup yang tidak ada ujian, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Ini adalah satu klausul yang harus terus-menerus gitu ya menjadi keyakinan kita gitu, sehingga kemudian ketika kita mengalami satu ujian ataupun satu kesulitan itu, maka kemudian kita merasakan bahwa ya inilah kehidupan, ya. Dan kemudian ketika kita mengingat ayat Allah, firman Allah tadi ya, bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya, sungguh bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu kemudian, oh iya, ya, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa apa saja itu, pastilah di dalamnya itu ada kemudahan. Pastilah di dalamnya itu ada keindahan. Karena ummahat fillah rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa setiap kebaikan itu sesungguhnya selalu tersimpan gitu ya, selalu tersembunyi gitu, di balik kesulitan. Ya. Jadi kebaikan, setiap kebaikan itu selalu posisinya gitu ya. Posisinya itu selalu berada di balik ataupun tersimpan gitu ya, di dalam kesulitan itu, atau bahkan setiap kesulitan itu pasti berada bersama dengan kemudahan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita harus meyakini bahwa yang namanya kebaikan itu, kemudahan itu, ataupun segala sesuatu yang kita harap-harapkan itu ya sangat mahal gitu ya. Jadi kebaikan itu mahal, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga harus kita raih dengan sepenuh kesungguhan kita. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan itu kemudian tidak ada ujian yang diberikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diberikan, ya sudah ini loh kebaikan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menginginkan kesungguhan dari kita di dalam meraih segala sesuatu yang baik itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seringkali di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita merasakan ya bahwa ternyata ujian kehidupan itu dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dan itu seterusnya seperti itu. Ya, makanya ketika ada orang yang mengatakan, ya Allah saya itu kok diberi masalah tidak henti-hentinya gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini sering gitu ya, ada yang curhat gitu ya, atau ada yang mengeluh gitu ya, bahwa kehidupannya itu sangat lekat dengan kesulitan demi kesulitan gitu ya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan sedemikian itu? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, bahwa kita sebagai seorang yang beriman, ketika mengalami kesulitan itu, hati kita, kemudian pikiran kita, bahkan keyakinan kita, sebagaimana kita akan mendapatkan sebuah kebaikan, akan mendapatkan hadiah gitu ya, ketika kita merasakan itu. Sehingga
Di dalam sebuah hadis ada ketika diceritakan seorang ayah yang kemudian putra satu-satunya itu meninggal, maka yang diucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti orang diberi musibah kok malah senang gitu ya. Apakah mengharapkan anaknya memang tidak ada dan sebagainya, tidak. Tetapi yang diungkapkan pertama adalah bahwa ujian Allah berupa kehilangan putranya ini adalah sebagai bentuk ya, kebaikan yang akan diberikan oleh Allah selanjutnya kepada dirinya. Baru kemudian ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sebagai seorang manusia biasa gitu ya, kesedihannya itu kemudian diungkapkan dengan kepasrahan kepada Allah, dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudahan-kemudahan yang ada di dalam diri kita mungkin tanpa kita sadari sesungguhnya tidak diberikan oleh Allah begitu saja kepada kita, tetapi adalah karena kesungguhan yang sudah kita lakukan sebelumnya, bahkan adalah kesungguhan doa-doa kita yang baru saja kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mendapatkan kemudahan tetapi kita tidak menyadarinya. Kita semua pernah merasakan seperti itu ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa kesulitan yang kemudian membuat kita itu sangat ya, merasakan berat luar biasa gitu ya. Kemudian kita terus-menerus tetap memohon kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa sungguhnya kesulitan itu tidak akan datang, tidak akan diberikan oleh Allah terus-menerus dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian kita terus-menerus berusaha untuk keluar dari kesulitan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kebaikan, bahkan keajaiban-keajaiban yang kita sendiri mungkin tidak pernah terlintas gitu, bahwa di balik ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ternyata sudah tersimpan gitu ya, sudah disediakan oleh Allah satu keajaiban yang kita sendiri tidak pernah menyangkanya ya. Tidak sedemikian itu mungkin kita merasakan gitu ya, karena sadar diri gitu ya bahwa kapasitas kita seperti ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan, kesungguhan yang bisa kita lakukan di dalam ketaatan kita kepada Allah itu maksimalnya seperti ini gitu ya. Nah kita dengan tahu diri seperti itu, kemudian diberikan oleh Allah sesuatu yang di luar ya, sungguh di luar dugaan kita, kebaikan-kebaikan itu, maka Masya Allah itu ya, sungguhnya kita benar-benar merasakan gitu bahwa kesabaran kita itu ternyata mendapatkan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sepadan gitu ya. Artinya tidak sepadan ini lebih dari apa yang sudah kita lakukan di jalan Allah ini. Apa kesabaran yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan berputus asa gitu ya, untuk nasihat untuk diri saya sendiri dan juga ibu-ibu sekalian, ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, baik itu secara finansial gitu ya, maupun juga secara kehidupan yang lain ya, atau mungkin diberi satu penyakit ya, atau ujian-ujian yang lainnya yang tidak bisa kita ungkapkan gitu ya, bahkan mungkin ada yang diantara kita tuh yang begitu Masya Allah gitu ya, selalu menutup kesulitannya itu dengan kondisi yang cerah ceria gitu ya, sehingga mungkin orang dekatnya sendiri itu tidak tahu bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan, dirinya sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan. Nah inilah hamba yang terbaik gitu ya,
Jadi yang diberikan kepada orang lain, yang dihadapkan kepada orang lain itu sesuatu yang senantiasa membawa optimisme gitu. Jadi orang lain itu kalau melihat dirinya itu senantiasa berusaha juga untuk optimis gitu ya, selalu penuh perjuangan gitu, artinya semangat gitu ya di dalam berjuang gitu. Ini yang harus senantiasa ada di dalam diri kita gitu ya, sehingga kita mengurangi, kalaupun itu misalnya selama ini menjadi kebiasaan gitu ya, kita mengurangi bagaimana mengeluhkan kesulitan, kelemahan, dan juga segala sesuatu yang mungkin kita merasakan itu berat sekali gitu ya. Maka sungguhnya hanya kepada Allah lah kita menyampaikan semuanya itu. Refresh nih hari ini. Kita tunggu dulu ya, mudah-mudahan. Duduk gitu ya, tetapi kemudian begitu selesai sholat, Imam Syahid ini tidak mau gitu ya, tidak mau untuk duduk ketika memberikan tausiah, tapi dengan tetap berdiri, dan Masya Allah ya, ini yang harus senantiasa kita contoh gitu ya, seorang ulama yang sangat luar biasa, sehingga kemudian bisa memberikan tausiahnya itu seperti tidak pernah kondisinya itu sedang ngedrop gitu ya, sedang sakit gitu ya, tetap penuh semangat, tetap penuh dengan motivasi yang sangat luar biasa kepada umat pada waktu itu ya, sehingga kemudian ketika selesai menyampaikan tausiahnya, beliau pulang dalam keadaan sehat ya, karena optimismenya gitu ya, dalam keadaan sehat dan tidak lagi dipapah dan bisa berjalan sendiri. Masya Allah, ini yang kadang-kadang kita dibuat malu ya oleh para pendahulu kita gitu ya, oleh orang-orang solih ya, yang terdahulu, karena kesulitan yang kita rasakan itu ya, selama ini mungkin sebenarnya tidak sesulit ya apa yang sudah dirasakan oleh para nabi, para sahabat, salafus solih gitu ya, dan juga para pendahulu di dalam perjuangan gitu. Tetapi kemudian kalau kesah kita itu melebihi itu semua gitu ya, melebihi kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para pendahulu kita. Nah, ini yang harus senantiasa kita belajar dari banyak sekali contoh-contoh kebaikan. Dalam hal ini adalah ketika kita tetap optimis ya, menghadapi segala kesulitan. Kalau orang tua itu senantiasa menasihati gitu ya, kalau kita lagi tidak punya uang, berarti kita sedang mau diberi uang lagi itu sama Allah gitu ya. Jadi ketika kita merasakan Masya Allah kok ini sempit sekali, sulit sekali gitu ya, maka sesungguhnya yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian orang lain juga merasakan aura semangat itu adalah bahwa kita akan mendapatkan kemudahan. Sesungguhnya kita sedang menunggu kemudahan. Nah, untuk meraih kemudahan itu atas kesulitan-kesulitan adalah dengan kita optimis, dengan kita bersungguh-sungguh gitu ya, dengan kita meyakini dengan hakul yakin gitu bahwa ini adalah jalan menuju kebaikan. Kesulitan ini adalah jalan menuju kemudahan karena yang sudah disediakan oleh Allah, yang tersimpan ya, di balik kesulitan itu, sehingga kemudian kita menyongsongnya itu dengan penuh semangat gitu ya. Kalau ada seseorang yang kemudian meyakini itu, bukan berarti ini manajemennya manajemen nekat, itu bukan gitu ya. Mungkin kalau kita sering ya, ini kok manajemennya manajemen nekat, itu sudah tahu nggak punya apa-apa, tapi begitu semangatnya gitu ya. Padahal di dalamnya kita tidak tahu, di dalamnya itu
ya terhadap diri seseorang itu ada satu keyakinan yang sangat luar biasa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lantunan doa-doa optimisme gitu di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan apa yang dikhawatirkan gitu ya, yang dikhawatirkan oleh orang lain gitu. Ya Allah gimana ya ini Bu ini, ya Allah ini gimana Mbak ini, ya Allah ini begini gitu ya. Padahal sungguhnya dia itu sebenarnya nggak usahlah terlalu begini-begini dan sebagainya gitu ya. Mungkin ini yang sikap-sikap yang kita selalu optimis gitu ya. Dalam tanda kutip nekat kita itu bukan nekat yang tanpa backing gitu ya, nekat yang nekat-nekatan gitu, tapi nekat kita itu karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membackup kita gitu ya, dalam segala kesulitan kita, dalam segala kesempitan kita, dalam segala kekhawatiran kita, kegelisahan kita. Semuanya akan di-backup oleh Allah ketika kita meyakini dan kita kembalikan semua itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kondisi kita saat ini ya hampir sebagian besar merasakan kesulitan demi kesulitan. Maka optimisme apa yang harus kita bangun gitu ya agar kemudian kita tidak ikut-ikutan gitu ya, tidak ikut-ikutan di dalam kesulitan itu merasa berputus asa gitu ya. Ketika banyak orang antri minyak goreng gitu ya, ini yang sangat luar biasa gitu di negeri kita gitu ya. Ketika banyak yang antri minyak goreng gitu, alhamdulillah saya melihat saudara-saudara saya gitu ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ibu-ibu rahimakumullah gitu ya, tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya, tidak menjumpai gitu, ibu ini oh ya Allah itu ikut antri minyak goreng gitu ya, meskipun sebenarnya bukan berarti tidak butuh gitu ya, tetapi kemudian menjaga dirinya untuk tidak merasa pesimis gitu ya, pasti ada jalan dan sebagainya, maka kemudian itu hanya salah satu contoh saja. Dan banyak lagi kesulitan demi kesulitan gitu ya, ketika misalnya dalam studi anak-anak gitu ya, dalam studi putra-putranya gitu ya, bagaimana satu orang gitu ya, kemudian harus membiayai putra-putrinya itu karena menginginkan kebaikan yang sangat luar biasa untuk putra-putrinya ke depan gitu ya, maka memberanikan diri dengan penuh optimisme ya bahwa anak-anakku harus mendapatkan pendidikan terbaik gitu ya, meskipun dengan kondisi yang sangat minim gitu ya. Masya Allah gitu, dengan penuh optimisme ya, bahkan harus dengan berjuang sekuat tenaga gitu, penuh optimis. Pada akhirnya satu persatu kesulitan demi kesulitan itu yang ternyata Allah urai gitu ya. Oh ternyata alhamdulillah yang dulu begitu merasakan sempitnya gitu ya, merasakan sulitnya bagaimana menyekolahkan anak-anak gitu, misalnya yang di pondok gitu ya. Kemudian satu demi satu gitu ya, kesulitan itu terurai. Tahu-tahu sudah pada kuliah semua gitu ya. Padahal dulu di pondok aja Masya Allah gitu ya. Setiap hari kita menangis sebenarnya di hadapan Allah gitu ya. Bahkan di tengah-tengah mungkin banyak orang mengatakan kondisinya seperti itu kok masih nyekolahkan anaknya ya jauh-jauh, boyo sing cedak-cedak wae gitu misalnya. Tapi Masya Allah gitu ya, tangisan kita di malam hari di hadapan Allah gitu ya, optimisme kita bahwa yang menanggung anak-anak kita itu adalah Allah gitu ya, yang menanggung pendidikan anak-anak kita itu adalah Allah. Tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan kesempatan, kemudian mencarikan yang terbaik, tempat terbaik untuk anak-anak kita bisa mengeksplor potensinya, bahkan kemudian potensi-potensi kebaikannya gitu, sehingga
harapan kita untuk memiliki anak yang solihah yang luar biasa gitu ya, itu kemudian menjadi tugas kita yang harus kita lakukan. Sedangkan bagaimana anak-anak itu, pendidikan anak-anak itu bisa berlangsung gitu, maka kita menyerahkan urusan itu kepada Allah gitu ya, yang kadang-kadang tidak terduga ya. Pertolongan Allah, kemudahan dari Allah itu tidak terduga. Bahkan kita tidak pernah membayangkan bagaimana Allah menolong kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita terhadap kondisi kesulitan kita dan sebagainya gitu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini merasakan itu gitu ya, karena semuanya menginginkan yang terbaik untuk putra putrinya. Itu di satu sisi gitu ya untuk anak-anak kita, begitu juga untuk ketika kita berusaha di dalam kebaikan gitu ya, jalan kebenaran, jalan kebaikan, itu juga tidak mudah ya. Saya sangat sangat merasakan gitu ya, bagaimana ketika ada seorang ibu gitu ya yang untuk menuju satu tempat menuntut ilmu, tafaqquh fiddin gitu ya, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Kalau sekarang ada kendaraan umum segera bisa ini gitu, bahkan bisa cepat sampai dan sebagainya. Kalau dulu kita melihat bagaimana perjuangan gitu ya untuk sampai pada tempat mencari ilmu, tafaqquh fiddin itu sangat luar biasa. Tetapi kemudian alhamdulillah ya, dengan penuh optimisme tadi gitu ya, meyakini bahwa kesulitan demi kesulitan itu adalah awal dari kemudahan, kebaikan, bahkan kesuksesan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, ya, maka kemudian ya semuanya dilakukan, ya semua dilakukan yang bahkan mungkin orang lain pun tidak bisa membayangkan gitu ya apa yang sudah ibu-ibu sekalian lakukan untuk putra putrinya, untuk dirinya, untuk keluarganya gitu ya. Nah itulah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita bangun adalah keyakinan kita bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kebaikan, dan itulah yang terus-menerus harus kita kokohkan selama kehidupan kita ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ujian itu pasti akan terus ada di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, ujian itu pasti ada. Ketika kita hidup tanpa ujian ya, sesungguhnya kita harus lebih waspada gitu ya. Ini apakah sedang kalau bahasa Jawa dilulu ya, istidraj gitu. Kok enak terus gitu ya, kok enak terus enggak, tanpa ada halangan, tanpa ini gitu. Kita harus mewaspadai itu gitu. Kita harus introspeksi gitu, karena sunatulahnya hidup itu adalah bersama dengan ujian gitu ya. Baik itu ujian kesulitan, ujian kesempitan, ujian yang lain-lainnya, yang tentu saja yang namanya ujian itu pastilah itu berkaitan dengan sesuatu yang sulit, dan kemudian kita harus bersungguh-sungguh di dalamnya untuk lulus dari ujian itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita semua introspeksi kepada diri kita masing-masing gitu ya, bagaimana selama ini kita menghadapi ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu ujian yang sifatnya adalah sangat pribadi maupun ujian yang kolektif gitu ya, yang kita rasakan. Dan ketika kita di dalam bermuhasabah gitu ya, dalam introspeksi diri, mengevaluasi gitu, maka kemudian bagaimana kita terus menguatkan keyakinan kita kepada Allah, optimisme kita kepada Allah, ya, dan juga kepasrahan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di baliknya, kita mendapatkan keindahan-keindahan yang masih disimpan oleh Allah, dan kemudian pada akhirnya kita mendapatkan kemudahan yang itu sudah dijamin oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin ibu-ibu semua ya, yang berada di sini semuanya adalah ibu-ibu yang kuat, gitu ya, ibu-ibu yang tangguh di dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan yang diujikan oleh Allah. Dan marilah kita bersama-sama untuk optimis menyongsong kemudahan, kebaikan, dan juga kemenangan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah alam bisawab wa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Mbak Lili, Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, benar-benar bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita senantiasa melangitkan sandaran kita hanya kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Terus semangat, selamat bergerak untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.